warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Alifa dengan NIM A321-22038. Di sini saya akan menjelaskan tugas resume saya terkait hubungan rumah tangga dengan kejahatan. Pertanyaan yang pertama, apakah ada regulasi khusus yang mengatur tentang perlindungan pembantu rumah tangga, mengingat banyak sekali kekerasan yang dilakukan majikan luar negeri kepada pembantu rumah tangga dari Indonesia, dan belum ada regulasi terkait hal tersebut yang disahkan dalam prolegnas saat ini? Jawabannya, hingga saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur perlindungan bagi pembantu rumah tangga, termasuk yang bekerja di luar negeri. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pembantu Rumah Tangga masih dalam tahap pembahasan di program legislasi nasional atau prolegnas. Namun pekerja rumah tangga yang bekerja di luar negeri mendapat perlindungan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau PPMI. Pertanyaan yang kedua, bagaimana dinamika dalam rumah tangga dapat mempengaruhi kecenderungan individu untuk terlibat dalam kejahatan? Jawabannya, kondisi dalam rumah tangga sangat mempengaruhi perkembangan karakter dan perilaku seseorang. Lingkungan rumah tangga yang penuh konflik, kekerasan, dan pengabaian dapat meningkatkan kecenderungan individu untuk terlibat dalam kejahatan. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang keras seringkali mengalami trauma psikologis, kehilangan rasa aman, kesulitan mengembangkan empati, dan dalam jangka panjang. Hal ini dapat menyebabkan mereka mengadopsi perilaku agresif atau antisosial. Selain itu, kurangnya figur panutan positif dalam keluarga dapat membantu seseorang mencari validasi dari lingkungan yang salah, seperti kelompok kriminal atau pergaulan yang mendorong tindakan kejahatan. Dengan demikian, dinamika rumah tangga yang buruk dapat menjadi faktor utama dalam pembentukan perilaku kriminal. Pertanyaan yang ketiga, faktor sosial yang mempengaruhi KDRT. Jawabannya, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, di antaranya kemiskinan dan tekanan ekonomi, yang dapat meningkatkan stres dalam keluarga sehingga memicu kekerasan. Yang kedua, tingkat pendidikan rendah, menyebabkan kurangnya pemahaman tentang hak-hak dalam pernikahan dan cara menyelesaikan konflik secara sehat. Yang ketiga, budaya patriarki, yang menormalisasikan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga. Yang keempat, lingkungan sosial yang permisif terhadap kekerasan, di mana masyarakat menganggap KDRT sebagai masalah pribadi dan bukan tindak kejahatan. Pertanyaan yang keempat, apakah pemerkosaan dalam rumah tangga atau marital rape dalam konteks ini merupakan suatu tindak kejahatan? Karena jika merujuk dalil dari beberapa orang, mereka menggunakan dalil agama sebagai pembenaran terhadap marital rape, yaitu dengan mengingatkan bahwa kewajiban istri adalah melayani suaminya dalam lingkup domestik. Jawabannya, pemerkosaan dalam rumah tangga atau marital rape termasuk dalam kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam pasal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang berbunyi, kekerasan seksual yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga. Artinya, pemaksaan hubungan seksual termasuk marital rape dalam pernikahan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam hukum Indonesia. Pertanyaan yang kelima, apakah hukum di Indonesia cukup melindungi pasangan yang menikah dengan warga negara asing dari kekerasan dalam rumah tangga, dan bagaimana prosedur hukum untuk melaporkan kasus kekerasan dalam situasi tersebut? Jawabannya, hukum di Indonesia memberikan perlindungan bagi korban KDRT, termasuk mereka yang menikah dengan warga negara asing, melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Jika seorang warga negara Indonesia mengalami KDRT dari pasangan warga negara asing, ia bisa melaporkan kasusnya ke kepolisian, mengajukan perlindungan ke lembaga bantuan hukum. Jika pelaku adalah warga negara asing, kasus tersebut bisa melibatkan kedutaan besar negara asal pelaku serta hukum internasional yang berlaku. Pertanyaan keenam, bagaimana faktor-faktor psikologis mempengaruhi KDRT sehingga menyebabkan kejahatan?
Jawabannya, faktor psikologis memiliki peran penting dalam terjadinya KDRT dan kejahatan. Beberapa kondisi psikologis yang dapat memicu kekerasan antara lain gangguan emosi dan stres, trauma masa kecil, serta ketergantungan pada alkohol atau narkoba yang menurunkan kontrol diri dan meningkatkan agresivitas. Sekian resume dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.